Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wila wa fakkihna fid din. A'inna ya rabbana ala fahmi kitabik wal amal bih waj'alna ya rabbana min ahlih. Allahumma ya rabbana rizukna taubatan qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pecinta Al-Quran, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang amat banyak. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk mentadabburi firman-firman-Nya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah memudahkan kita untuk mengamalkan. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Dan semoga Allah menerima amal kita. Kita sudah sampai di surat Al-Hijr, ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi adh-dhikru innaka la majnun. Mereka berkata, orang-orang kafir waktu itu yang hidupnya digunakan untuk memusuhi Rasulullah, menentang, melawan, bahkan kalau bisa mereka ingin membunuh, bermacam-macam upaya untuk menghentikan dakwah. Mereka berkata, ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru. Hei orang, maksudnya menunjuk Nabi Muhammad, hei orang yang telah diturunkan kepadanya al-dzikru, Al-Quran. Innaka la majnun. Sungguh engkau ini orang gila. Ungkapan-ungkapan mereka itu kadang ungkapan aneh. Kadang tampak dari ungkapan mereka itu kenyataan yang ada di dalam hatinya. Mereka itu biarpun memusuhi Nabi Muhammad, mereka hampir rata-rata mereka tidak bisa mengingkari tentang kenabian Nabi Muhammad. Sehingga waktu ingin mengatakan Nabi Muhammad gila, itu pun masih menggelari. Hei orang yang telah mendapatkan Quran. Jadi dia mengakui Nabi Muhammad itu mendapatkan Al-Quran. Sepertinya pengakuan yang tanpa ia sengaja. Misalnya mungkin selama ini ada orang, sebuah contoh. Kalau ada orang menyifati tentang sifat wajah seseorang, diberi oleh Allah dia wajah, wajah ganteng atau wajah cantik. Seorang wanita melihat temannya yang berwajah cantik, dia tidak suka.
Bahkan kalau disuruh mengakui kecantikan, enggak, cantik apaan? Oh gitu kok cantik, karena dia enggak senang. Perilaku akhlaknya tidak baik. Tapi di saat berantem dia bilang, biarpun kau cantik, tapi kau mulutmu jelek loh. Dia ngomong, biarpun kau cantik. Dia nggak sadar dia. Biarpun kau cantik, tapi mulutmu kotor. Ada pengakuan yang tidak bisa ia sembunyikan. Begitu juga mereka itu. Di saat melihat Nabi itu nggak bisa mengingkari tentang kenabian Nabi. Sehingga kadang mengakui Nabi itu adalah mendapatkan wahyu. Ya kayak tadi. Padahal kalau ngaku dia cantik, enggak cantik kok. Tapi di saat berantem bilang, dasar biarpun cantik tapi sombong loh. Biarpun cantik. Gitu. Jadi ada orang-orang kafir waktu itu dengan Nabi pun demikian. Kalau tanya, dia Nabi? Oh bukan. Dapat wahyu? Enggak. Cuman kadang-kadang keceplos seperti itu. Hei orang yang telah mendapatkan Al-Quran. Sungguh engkau ini gila. Menyifati gila ini dia tanpa adas, dia itu bingung. Dan memang begitu, setiap orang yang mencari kenyataan ketidakbaikan itu tidak ada, tidak bisa. Dari asas kebencian yang ada di dalam hatinya, maka dia membuat sesuatu yang tidak pernah ada. Namanya fitnah. Dan dia meyakini omongan itu nggak benar. Jadi waktu mereka mengatakan innaka lamajnun, kau ini gila, ini mereka nggak mengakui omongan ini. Oh Nabi Muhammad tidak gila kok. Tapi dia ngomong begitu. Dari gelapnya hatinya, permusuhan yang ada dalam hati, kebencian, kedengkian yang ada di dalam hatinya. Innaka lamajnun, kau ini gila. Kenapa gila? Tidak bisa menjawab, ya pokoknya kamu gila. Lalu ingin berlari dari kebenaran yang dihantarkan oleh baginda Nabi. Beralasan bagaimana dia itu agar di saat menolak itu tidak dianggap sebagai kebodohan. Sok berhujjah, makanya hari ini pun juga begitu. Pelawan-pelawan kebenaran itu pun gayanya berhujjah. Hari ini kita juga digonjang-ganjing oleh beberapa orang yang seolah-olah menghadirkan pemikiran benar Islam, tapi ternyata merusak Islam. Di media sosial yang Masya Allah ribut. Seolah-olah Islam tapi jauh dari Islam. Mereka berhujjah di saat menolak ini. Ini orang-orang kafir menolak agama, menolak Islam itu berhujjah. Maksudnya ingin mengatakan kamu ini nggak kuat, wahai Muhammad. Yang kau bawa ini nggak ada bukti, nggak ada penguat. Gimana aku bisa percaya? Lauma. Lau ini artinya kan dalam bahasa lil imtina, untuk mengatakan sesuatu nggak terjadi. Tapi di saat kasih ma menjadi harapan. Lauma itu menjadi maknanya halla. Berharap. Halla. Lauma artinya menjadi seandainya engkau. Alangkah baiknya. Kalau engkau mengaku Nabi, alangkah tepatnya halla. Ta'tina bil malaikati, coba kau datangkan malaikat untuk menjadi saksi agar berkata bahwasanya kau adalah Nabi. In kunta minas shadiqina, kalau engkau wahai Muhammad memang benar dengan apa yang selama ini kau serukan. Ini kebiasaan orang keras kepala. Itu biasanya bila pun diberi hujjah, dia minta hujjah yang lainnya. Biarpun hujjah itu sudah jelas, dia minta hujjah berikutnya. Biarpun kita kasih hujjah lagi juga sama. Karena tujuannya bukan dia itu ingin cari kebenaran, karena memang ingin menolak kebenaran yang kita bawa.
Begitu juga kita temukan di hari ini dialog-dialog pemikiran antara kaum muslimin ini, kelompok yang membawa akidah sesat. Biarpun kita kasih hujah yang benar, dia mencari hujah yang lain. Berusaha dikasih hujah yang lainnya pun dia berusaha untuk lari, tidak menerima. Banyak hal-hal yang selama ini sebetulnya masalah khilafiyah yang orang boleh berbeda pendapat. Tapi ada sekelompok orang yang mengatakan kamu harus keluar dari iman, kamu harus syirik, kamu harus bid'ah, kamu harus begini. Dia kasih hujah, bukan mendengar hujah. Dia mencoba mencari-cari kesalahan yang lain lagi. Persis ini kisahnya. Sudah tahu ini jelas, minta. Dia berkelit. Minta hujah yang lain lagi. Bukan hujah yang pertama tidak memuaskan bagi dia. Bukan. Karena memang dia tidak pengen nerima hujah itu. Karena dia memang tidak pengen nerima kebenaran. Pengen cari yang lain lagi. Mana dalil yang lain lagi? Mana hujah yang lain lagi? Dia kasih hujah yang lain lagi, tetap saja. Maksud minta diturunkan malaikat. Dijawab, ma nunazzilu Allah al-malaikata illa bil haqqi. Kami tidak akan menurunkan malaikat. Allah tidak akan menurunkan malaikat bil haqqi. Artinya dengan kebenaran, bukan karena ini kan permintaan orang yang bukan mencari kebenaran. Kalaupun diturunkan malaikat, dia akan berkata yang lain, kasih hujah seperti yang disebutkan. Ya, saya ini disihir, bukan malaikat beneran tuh ngomong gitu. Dia selalu berhujah untuk lari dari kebenaran. Sampai derajat seperti itu. Bertubi-tubi datang hujah kebenaran, tidak bisa menerima. Wa ma kanu idzan mundzirin. Kalau sudah modelnya orang semacam itu, ya. Wa ma kanu idzan mundzirin. Maka saat itu dia bukanlah orang yang bakal ditunda musibah hukuman yang akan Allah timpakan kepada mereka. Artinya orang begitu itu berhak untuk mendapatkan siksa musibah, karena orangnya memang pembangkang, kurang ajar. Bukan mencari kebenaran, dia ingin menyalahkan orang yang membawa kebenaran. Kalau mencari kebenaran mudah, tapi permasalahan adalah menyalahkan orang yang membawa kebenaran. Sehingga antara yang ditolak dengan hujah itu kadang-kadang tidak sesuai. Jadi yang ditolak dengan hujah yang disampaikan itu adalah nggak nyambung. Seperti itu. Yang ditolak, dia menolak Nabi Muhammad, tapi hujahnya yang lain. Seperti ada orang memberi hadiah kue enak, terserah apa kue yang gampang lah, di kampung juga ada kue agar-agar begitu, dikasih agar-agar makan. Oh enggak saya terima agar-agar. Kenapa? Karena mobilnya coklat. Apa hubungannya? Ya karena mobilnya coklat. Saya nggak senang dengan mobil coklat. Apa urusannya dengan agar-agar? Begitu juga lihat hujah orang yang keras kepala tuh begitu. Selalu dia bertanya sesuatu nggak ada hubungannya. Oh dikasih agar-agar makan. Kenapa kamu makan kok? Karena mobilnya dia coklat. Saya nggak suka dengan mobil coklat. Kalau kemanisan masuk akal, nyambung dia. Makanya Allah tidak menurunkan malaikat. Kalaupun diturunkan malaikat, dia akan ditanya yang lainnya, hujah yang lainnya. Maka mundurin, kalau sudah begitu orang ini nggak layak. Bukan hukuman, tidak perlu diundur lagi, ini hukumannya bisa langsung itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hafidun, Allah yang menjaganya langsung. Berbeda dengan Taurat, bimastuhfidu. Kalau Taurat kan takbirnya bimastuhfidu, bukan hafidun. Tentang Taurat, bagaimana Taurat diturunkan kepada bimastuhfidu, yang Allah meminta mereka untuk menjaga. Kalau Al-Quran, Allah hafid, Allah yang menjaga.
Sehingga bimastuhfidu dalam ayat lain dibunyikan bimastuhfidu tentang Taurat diturunkan, tapi bimastuhfidu yang mereka, orang-orang yang menerima Taurat itu, mereka punya kewajiban untuk menjaga. Lah karena kewajiban taklif untuk mereka, maka banyak taklif kewajiban yang dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan. Dan mereka tidak melaksanakan, maka terjadi perubahan. Karena mereka yang diminta untuk menjaga. Karena Allah memang tidak akan menjaga. Memang Allah tidak menjaganya, tapi menyerahkan mereka untuk menjaganya. Tapi kalau kan nahnu lahafidun, kami yang menjaga, Allah yang menjaga, maka tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Bahkan ada satu upaya untuk merubah Al-Quran dengan halus sekali. Tetap saja nggak bisa diterima oleh umat Islam yang semua umat Nabi Muhammad mencintai Rasulullah SAW. Sehingga di kampung perindu Nabi ini ada Quran dicetak baru. Ada tambahan sedikit, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammadur Rasulullah dikasih sallallahu alaihi wasallam. Tambahannya kan menarik kan? Cocok dengan kemauan saya. Tapi nggak bisa diterima oleh ahli Al-Quran, ahli Islam. Nggak, ini nggak benar ini. Nah, tambahannya kan. Dan mereka cerdas, saya ingin membuat begitu itu adalah memang bagaimana umat Islam ini yang suka tambah Muhammadun ditambah di dalam Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa. Dan sampai hari ini pun unik Al-Quran. Makanya ada kitab yang Allah berikan kepada Nabi, itu ada kitab yang di dalamnya adalah manhaj. Satu pendidikan dan tuntunan cara hidup, itu manhaj. Ada di samping manhaj, ada mukjizat. Ada manhaj, ada mukjizat. Nah, kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi terdahulu, manhaj. Di dalamnya adalah cara hidup. Tapi kitab suci itu bukan mukjizat. Bukan mukjizat. Isinya wahyu, tapi sebagai kitab suci tidak dianggap tidak mukjizat, tapi manhaj cara hidup. Selagi itu adalah kitab yang belum dirubah, dipegangi, ya benar pasti. Dari Allah kok. Manhaj cara hidup. Dan mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Sehingga jika kitab suci itu masih benar, di saat mereka menjalankan tugas untuk menjaganya, maka benar. Tapi di saat mereka sudah tidak menjaganya, ada perubahan. Maka manhajnya menjadi berubah. Berbeda dengan Al-Quran. Di samping di dalam Al-Quran adalah manhaj, pendidikan cara hidup yang baik, tapi Al-Quran juga mukjizat. Masalah istilah mukjizat itu adalah bukan secara sederhana adalah membikin orang itu terkagum-kagum, biarpun tidak mengungkapkan kekagumannya, biarpun dia tidak mengungkapkan kekagumannya. Orang di luar Islam menyembah kitab suci, mungkin kitab sucinya tidak segede Al-Quran. Kalau ditanya, kamu bisa menghafal? Enggak. Ada anak-anak kecil bisa menghafal ini semuanya? Nggak bisa menjawab. Tapi mereka ngakui, kok bisa ya Al-Quran dihafal oleh orang? Bahkan ada anak umur 7 tahun hafal Al-Quran. Gimana ceritanya? Anak umur 7 tahun hafal Al-Quran? Dan banyak, bukan 1-2. Anak umur 7 tahun menghafal Al-Quran. Orang yang tidak bisa bahasa Arab bisa menghafal Al-Quran. Itu mereka tuh ngakui begini nih, unik ini. Saya itu menghafal 2 lembar, 3 lembar saja. Kalimat yang saya tidak ngerti bahasanya nggak bisa menghafal. Dan bacaannya pun juga Masya Allah. Tidak beda dengan yang lain. Tasdidat, ikhfaatnya, idghamatnya, dan semuanya lihat. Biarpun dia tidak ngerti berbahasa Arab. Orang di luar Islam itu yang insaf ya terkagum, kok bisa ya? Itu di si ijaz, disitulah mukjizat Al-Quran. Di samping ia adalah manhaj. Maka hafidun dijaga oleh Allah, inilah yang menantang.
Karena Allah telah menjaganya, menantang kepada mereka. Orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran, nggak bisa mereka merubah, biarpun satu huruf. Heboh. Sampai hari ini. Sampai nanti diangkat sendiri oleh Allah. Tanda kiamat kan mushaf diangkat nanti. Tanda kiamat adalah mushaf diangkat. Tidak ada penghafal Quran dan tidak ditemukan lagi mushaf di muka bumi. Sudah. Kerusakan memenuhi semesta. Ka'bah dihancurkan. Orang beriman sudah dahulu merasakan tiupan angin segar yang Allah kirimkan, kemudian dia mati. Dan seterusnya. Masalah hari kiamat ada satu buku yang insya Allah nanti untuk bisa dijadikan pelajaran, untuk bisa dibaca tentang perjalanan manusia menuju rumah terakhirnya. Rumah terakhirnya itu antara surga dan neraka. Baik. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah berjanji untuk menjaganya. Bukan seperti Taurat yang diturunkan. Allah menurunkan Taurat dan Allah merintahkan mereka untuk menjaga. Kalau seandainya umat Islam nggak mau menjaga Al-Quran, nggak akan hilang Al-Quran. Sampai hari ini ternyata yang hebat itu orang di luar Islam sana membuat program menyimpan Al-Quran. Program-program bisa menyimpan Al-Quran. Bahkan kita bisa mencari ayatnya dengan program yang buat bukan orang Islam. Jadi program-program yang Islam ini jual banyak, bukan orang Islam membuat. Orang di luar Islam membuatnya sehingga mempermudah kita mencari ayatnya dan nggak ada yang dirubah. Allah gerakkan hati mereka untuk berbisnis dengan cara membuat satu Al-Quran elektronik atau segala macam modelnya. Lihat. Nah, ini bentuk mukjizat yang Allah berikan, penjagaan Al-Quran. Allah tidak menurunkan malaikat sesuai dengan permintaan mereka. Kenapa? Kalaupun diturunkan malaikat, dia mengatakan, kita ini kena sihir. Itu bukan malaikat beneran tuh. Sebelumnya ada nabi-nabi terdahulu, ada umatnya minta nabi itu dari malaikat bukan dari manusia. Kalau dikasih malaikat dia ngomong, ya kamu nabi sebagai malaikat gimana saya bisa niru? Ada aja alasan. Permasalahannya begitulah kalau hati sudah ditutup. Walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Nah, wahai Muhammad, kalau engkau menemukan orang model-model begitu, tenang aja, biasa saja. Yang tenang hatimu karena nabi-nabi sebelummu pun juga menemukan kasus seperti itu. Apalagi kamu itu paling utamanya nabi, tentu godaanmu juga paling gede, pangkatmu paling tinggi, ujiannya juga paling berat. Laqad arsalna, dan dalam kami mengutus, Allah telah mengutus min qablika sebelummu wahai Muhammad utusan-utusan min syia'il awwalina, fi syia'il awwalina, dalam kelompok-kelompok orang pada orang-orang dahulu sebelum datangnya Islam. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada datang utusan Allah kecuali mereka itu ngejek. Ngejek itu adalah tingkat. Mendustakan sudah nggak bisa. Karena nyata gimana didustakan. Mendustakan itu nggak bisa. Termasuk mengatakan Majnun itu kan ngecek. Dia mendustakan nggak bisa. Ya kalau sudah mendustakan nggak bisa gimana? Kenyataannya benar kelihatan, maka dirubah. Mengecek, istihza. Wa may yati min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada utusan Allah yang Allah utus untuk umat terdahulu kecuali mereka itu mengejek. Mengejek, kalau sudah mengejek itu adalah
Ya menfitnah, karena Nabi kan tidak ada kekurangan dari sisi akhlak. Yang dibawa semuanya benar. Berarti itu fitnah. Menfitnah, yastahzi'un. Di dalamnya adalah berdusta juga. Karena mengucapkan sesuatu yang tidak ada. Kalau mendustakan mereka berat karena ada mukjizat yang tampak. Sehingga dia tidak bisa mendustakan lagi, maka terakhir adalah istihza. Ngejek. Jadi kalau mereka berkumpul, ya dahamaz, yani apa namanya? Kalau orang kita bisik-bisik itu udah kumpul tuh mencaci Nabi Muhammad, mengolok Nabi Muhammad. Dan itu memang model begitu bisa dibayangkan. Itu tidak terjadi kepada Nabi. Terjadi setiap kelompok busuk. Kalau kelompok pengunjing, ada orang digunjing mesti gini-gini langsung ngumpul, langsung rapat mukanya, makanya bareng ketemu. Nah begitulah, na'udzubillah. Coba bisa dibayangkan, tidak usah dijalankan. Dibayangin, lihat 4 orang, lihat ada 1 orang yang dia tidak suka, langsung lewat langsung. Sama semua dong, ketawa bareng. Ya model begitu, yastahzi'un. Karena hasad. Tetangganya beli mobil bagus, dia hasud berempat di gardu. Nah begitu, tidak bisa menerima kebenaran. Kadzalika, kenapa demikian itu terjadi? Kadzalika, yang demikian itu mereka mendustakan, mereka menolak, lalu mereka mengejek, mengatakan Nabi Majnun dan sebagainya. Nasluquhu ainudkhiluhu, aku telah masukkan, karena Allah telah masukkan kepada mereka, mereka telah memasukkan yang demikian itu. Ada takdzib, ada istihza. Allah telah memasukkan kejelekan-kejelekan hati, kejelekan penyakit-penyakit fi qulubil mujrimina, di hati orang-orang yang mujrim, jahat tadi, orang yang nggak benar tadi. Jadi sudah dimasukkan hati-hati yang kotor, sehingga biarpun melihat kebenaran nggak bisa. La yu'minu nabihi, sehingga tidak bisa beriman kepada kebenaran, utusan yang diutus nggak bisa menerima. Waqad khalat sunnatul awwalin, yang demikian itu wahai Muhammad sudah ada pada nabi-nabi terdahulu, maka kamu nggak usah sedih. Ini hiburan untuk baginda Nabi, karena Nabi itu sangat cinta kepada umat. Di saat melihat seperti itu kesedihan yang ada, aku seru kenapa dia melawanku, aku seru kenapa dia menyakitiku, aku seru kenapa dia mendustakanku, aku seru kepadanya kenapa mereka mengejekku, kenapa dan kenapa dan kenapa, dihibur oleh Allah. Waqad khalat sunnatul awwalin, sudah ada, ini begini sudah sunnatul anbiya. Dan begitulah sunnah kehidupan di dunia ini. Keadaan cara hidup, Pak. Hidup di dunia ya kayak begitu memang. Baru nanti di surga aman. Di surga, masuk surga tidak ada lagi dusta di dalamnya. Kenikmatan surga, melihat Allah. Dan kenikmatan yang lainnya. Itu lagi di dunia ada problem itu. Dan setiap masa ada. Dari zaman Nabi Adam ada iblis. Kisah Qabil ada Habil, ada Qabil. Nabi Ibrahim ada Namrud, dan seterusnya. Nabi Musa ada Fir'aun, dan bakundal-bakundalnya. Baginda Nabi Muhammad ada Abu Jahal, dan bakundal-bakundalnya. Terus sunnatul awwalin akan berlaku sampai hari ini. Makanya para juru dakwah, lihat, ini sebetulnya sepintas ini adalah masalah dakwah. Artinya kalau seorang juru dakwah diejek saja, diejek, diolok, hari ini sudah naik pitam, padahal diejeknya pun tidak sampai disebut gila seperti Nabi disebut gila.
sudah down, mundur, nggak mau berjuang, berhenti. Ini juru dakwah merek apa itu? Kan begitu. Harus ada ketabahan dong. Harus yakin bahwasanya kalau ada godaan, ada tantangan adalah mau diangkat derajatnya. Kalau ada dimudahkan berarti ada pertolongan khusus dari Allah. Tinggal bersyukur saja begitu. Di saat diuji dia semakin semangat. Di saat dimudahkan pun juga tidak kalah semangat. Begitulah berjuang Rasulullah SAW. Ini juru dakwah. Jangan rasa takut dibilang ini dan itu. Bahkan sampai dibilang majnun, berarti gelar ini pernah disematkan kepada baginda Nabi. Baik. Kemudian setelah digelari, diejek. Nah, itu biasa. Diejek. Diejek, Nabi diusir dan sebagainya. Artinya dalam berdakwah kita harus kuat. Jangan gampang patah. Kenapa qad khalat sunnatul awwalin? Sunnah dakwah itu ya begitu. Kita ingin buat perubahan kok. Tentu ada yang merasa tidak senang. Biarpun antara orang dengan orang berbeda-beda, ada orang yang Masya Allah tantangannya berat. Tapi besar di hadapan Allah. Ada orang yang menjalani dakwah mudah, tidak ada tantangan. Yang ada hanya syukur, ada bermacam-macam. Seperti nabi-nabi pun juga. Ada nabi yang lihat, tapi semuanya adalah mengalami satu proses. Kejayaan Nabi Yusuf pun adalah setelah proses mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Difitnah dan seterusnya. Jadi kalau kita masuk dalam dunia berjuang, dunia berdakwah itu harus siap dong. Siap dikatakan gila dia. Siap diejek. Siap mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas. Harus siap semacam itu. Biarpun itu bukan kita cari. Siap itu artinya menyiapkan diri, bukan berarti kita langsung harus kena, enggak. Sebab ada orang yang menjalankan dakwah berjuang tanpa problem, ada. Artinya tinggal bersyukur saja. Karena orang-orang yang biarpun dia melihat sebuah kebenaran di depan matanya, diyakini oleh hatinya, bahkan otaknya pun jika faham kalau itu kebenaran, tapi selagi tadi Allah masukkan ke dalam hatinya kebusukan-kebusukan, maksudnya hatinya sudah penuh dengan kekotoran hati, nggak bisa menerima. Telah Allah masukkan fi qulubil mujrimin tadi, lalu mereka la yu'minun, tidak bisa menerima kebenaran yang kita kirim, kita sampaikan. Nah di saat seperti itu yang perlu kita tata hati kita. Di dalam kita menjalankan dakwah dan berjuang itu, tujuan kita harus karena Allah, bukan karena kita ingin menjadi, bukan sanjungan dari manusia, tapi bagaimana kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga prinsip benar di dalam berdakwah menjadikan dia itu nyaman dan istiqomah dalam berdakwah. Kalau kita mengajak seseorang kepada kebaikan, kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah, biarpun orang tersebut belum menyambut seruan kebaikan dari kita. Lalu kita menyeru kedua kalinya pun demikian, kita mendapatkan pahala yang kedua kali. Jika kita menyeru yang ketiga kali pun kita akan dapatkan pahala yang ketiga kali, dan begitu seterusnya. Begitu luas Allah dengan karunia-Nya. Tapi lihat yang berjuang bukan karena Allah, lihat baru dia kena batu kerikil, batu sandung, kesandung batu kecil saja langsung berhenti dia kembali. Berprasangka buruk bahasanya, wah ini dasar nggak benar semua orang sini. Mendapatkan satu reaksi yang nggak enak dari jamaah sedikit saja langsung berhenti berdakwah. Menemukan rintangan bisa saja rintangan dari manusia, ada rintangan dari kehidupan mungkin, yaitu misalnya ya susah makan tuh gimana sih seorang ustadz hari ini susah makan? Pengen tahu susah makannya ustadz yang berjuang di hari ini, apakah sempat sampai beberapa hari tidak makan seperti Nabi waktu diboikot? Nah, tidak sampai, nggak ada apa-apanya. Makanya dalam berdakwah ini benar-benar harus kita tata. Kita siap dikatakan majnun,
Kita siap diistihza, kita siap didustakan, kita siap lapar. Urusan kita dengan Allah Jalla Jalaluh, kebahagiaan abadi selama-lamanya di surga nanti. Nah, orang tidak beriman akan selalu ada dalam setiap masa. Kalau Allah menghendaki bisa, tapi Allah buat alam ya seperti ini, suka-suka. Allah yang maha kuasa, apa yang Allah berlakukan kepada hambanya akan terjadi. Nggak boleh ada yang bertanya kenapa Allah berbuat begitu, akan tapi yang perlu kita sadari, kita yang nggak ditanya kenapa kita berbuat seperti itu. Maka mari kita tata hati kita. Nabi-nabi mendapatkan perlawanan dalam berjuang mengajak kebaikan, dan itu bisa terjadi, perlawanan itu adalah dari keluarga sendiri. Kisah Nabi Nuh, bisa dari istri sendiri, kisah Nabi Lut, bisa dari suami sendiri, istri Fir'aun, dan seterusnya. Mungkin, akan tapi berjalan menuju kemuliaan tidak pernah patah semangatnya. Kalau cita-cita tinggi, kerinduannya tinggi, itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza, kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuki segmen tanya jawab. Seperti biasa, kami akan berikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif 082340713338. Kami ulangi, 082340713338. Baik, sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama, Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Saya telah ceraikan istri saya talak 1 pada bulan kedua, Buya. Dalam iddah, saya rujuk istri saya, tapi istri menolak. Pada bulan kelima, lepas iddah, istri saya kawin dengan lelaki lain. Buya, apakah status istri saya itu, adakah halal pernikahannya? Syukron, Buya. Seorang laki-laki yang mencerai istrinya, laki-laki yang mencerai, bukan wanita minta cerai dengan khulu, dengan membayar. Jika laki-laki mencerai istrinya, selagi itu masih cerai 1 atau cerai 2, selagi mantan istri masih di masa iddah. Masa iddah itu masa penantian. Jika tidak punya kandungan 3 kali suci, kalau punya kandungan hingga melahirkan. Jika belum melahirkan kalau dia hamil, atau belum melampaui 3 kali suci kalau dia tidak hamil, maka sang suami boleh merujuk dengan sepihak tanpa persetujuan sang istri. Karena hakikatnya perceraian tersebut adalah untuk memberikan pendidikan agar belajar. Maka kalau sang suami ingin rujuk, boleh merujuk tanpa kesepakatan sang istri. Dan kapan sang suami merujuk mengatakan aku rujuk kembali, maka detik itu juga dia menjadi istrinya lagi, dan tanpa harus dengan saksi, karena masih dalam masa iddah. Nah, kalau wanita tersebut atau mantan istri Anda itu sudah Anda rujuk kok menikah lagi, maka pernikahan yang kedua, pernikahannya adalah tidak sah karena dia masih menjadi istri Anda. Tidak sah pernikahannya. Lalu solusinya bagaimana? Anda harus lapang hati demi kebaikan. Yang jelas istri itu adalah salah. Tapi kita orang beriman bukan yang salah lalu terus kita jerumuskan dalam kesalahan. Pun dia tidak mau dengan Anda,
Masih banyak wanita lain yang solehah, yang baik, bakal membahagiakan Anda, wahai laki-laki. Selagi dia tidak mau dengan Anda, jangan biarkan dia terus dalam dosa. Detik ini juga hendaknya Anda cerai dan sampaikan kepada dia, baru hari ini aku cerai. Cerai lagi dia. Kemudian agar dia tidak berhubungan, agar menjauh sesaat hingga masa iddah dari perceraian Anda yang kedua ini, baru dia menikah lagi. Berikan wawasan kepadanya, berikan pemahaman agar dia halal, biarpun dia dosa di hadapan Allah karena selama ini dia melakukan hal yang salah, tapi dia juga tetap umat Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu Anda memperluas dendam, memperdalam dendam atau marah lalu Anda mengikat dia, pokoknya tidak akan aku cerai selamanya. Anda membiarkan dia untuk dalam dosa. Tanda kasih dan cinta Anda kepada umat Nabi Muhammad, biarpun dia melakukan kesalahan dan dia dosa, tapi jangan dosanya itu berada di dalam dosa yang terus menerus. Hentikan dosa yang satu, dosa dengan Anda selesaikan, tapi dosa kepada Allah, perzinaannya hendaknya Anda pangkas dengan Anda mencerai lalu sampai masa iddah agar dia menikah setelah itu. Itu adalah jika yang mencerai adalah sang suami. Jika yang mencerai adalah seorang istri, namanya khulu. Istri membayar lalu suami setuju dan diterima ganti ruginya, maka itu namanya khulu. Maka di saat seperti itu seorang suami tidak bisa merujuk dengan sepihak. Kalau ingin merujuk maka harus dengan persetujuan sang istri. Karena namanya khulu, maka itu pun harus dengan akad baru lagi dengan mendatangkan wali dan 2 saksi. Yang perlu kami tekankan di sini, hendaknya semua harus takut haram. Biarpun kelihatannya pernikahan, wahai wanita yang melakukan pernikahan dalam masa yang sudah dirujuk oleh suaminya, yang harus kita tekankan adalah bagaimana kita rasa takut kepada Allah. Takut melakukan zina, biarpun itu katanya pernikahan, hakikatnya tidak sah di hadapan Allah. Yuk kita semuanya sadar mana ini. Para wanita-wanita jangan menyembunyikan kisah pernikahannya yang masih sah. Sebab kita juga pernah mendengar seorang suami, seorang istri hanya pergi ke tempat yang jauh, sementara di negerinya masih punya suami, tiba-tiba di sana berkata kalau dia sudah tidak punya suami. Lalu dinikahkan oleh seorang ustadz, ustadznya tidak dosa karena ustadznya tidak tahu kalau dia masih punya suami. Sebab wanita tersebut berkata kalau masih punya suami. Biarpun diakadkan oleh wali kutub tetap saja tidak sah. Ini perlu kejujuran. Di sisi lain nasihat bagi suami yang menemukan istrinya naudzubillah dirundung kehinaan dalam kenistaan. Memaksa untuk menikah semacam itu artinya sudah tidak mau dengan Anda. Buka hati Anda, lepas, kemudian suruh menikah lagi setelah masa iddah selesai, biar dia tidak terus dalam kehinaan. Biarpun mungkin Anda karena mencintainya, Anda sangat mencintainya, tapi Anda tidak bisa terus seperti itu. Dan kami sampaikan kepada suami, pada laki-laki yang telah mencerai istrinya, jangan sampai istri mencerai atau tidak mau mencerai istri hanya karena ingin menyiksa agar istri tidak menikah lagi. Itu zalim juga. Karena marah, pokoknya sampai kapanpun kau tidak akan aku cerai. Sudah tidak mencerai, nafkah juga enggak, lembut kasih juga enggak. Ini kan laki-laki zalim, laki-laki model apa seperti itu tuh. Dan ini ada diketemukan di lapangan itu. Gara-gara marah saja udah biarin, pokoknya aku enggak rela dia. Pokoknya aku marah, pokoknya aku cerai, biarin. Loh, berarti Anda akan biarkan dia melakukan zina. Bisa jadi dia mengaku sudah janda lalu menikah, sementara dia juga tahu kalau dia belum Anda cerai. Maka apa yang terjadi zina Anda? Apakah Anda rela mengizinkan wanita itu zina? Kalau Anda punya iman tidak akan. Jadi mari kita semua segera kembali kepada Allah. Siapapun, istri, suami, kembali kepada Allah. Di saat sudah terjadi konflik-konflik semacam itu, diselesaikan dengan baik, supaya tidak masuk dalam wilayah keharaman yang lebih besar lagi. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan juga para santri dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin bertanya Buya. Jika ada kaum fakir dari kalangan habaib membutuhkan bantuan,
sedangkan saya ingin pergi haji. Maka manakah yang harus didahulukan? Karena saya pun belum pernah pergi haji. Jadi manakah yang harus didahulukan? Apakah saya harus membantunya terlebih dahulu, atau apakah lebih baik saya pergi haji saja tanpa membantunya? Syukran Buya. Anda sudah punya bekal untuk naik haji. Artinya saat itu telah wajib haji bagi Anda. Kemudian Anda menemukan orang yang membutuhkannya, khususnya dari kalangan ahli bait Rasulullah SAW. Bahkan ataupun bukan ahli bait, orang yang memerlukan bantuan dari Anda. Dan bantuan itu sangat mendesak sekali. Artinya membahayakan jika Anda tidak membantunya dengan materi. Maka dalam hal ini Anda fahami ilmu fikihnya. Haji itu memang wajib bagi orang yang mampu. Tapi tidak fauran, tidak seketika dia mampu langsung dia melaksanakan ibadah haji. Saya mampu tahun ini, boleh saya melaksanakan tahun ini dan bisa saya tunda tahun depan. Yang penting ada azam kita untuk melaksanakan haji. Mulai dari mendaftar atau bisa saja Anda menunda keberangkatan haji Anda untuk tahun depan, lalu Anda membantu orang. Jika ternyata sudah menunda karena Anda menolong orang, Anda menunda, tak tanya, semoga tidak jatuh fakir. Kok tiba-tiba orang menunda lalu jatuh fakir? Ya dia tidak dosa karena sudah ada azam. Dan orang tidak tahu kalau dia bakal fakir. Bahkan kalaupun seandainya mati pun, dia kan nggak tahu kapan akan mati. Saya mau haji kalau sudah anak saya ini agak gede dikit deh, terlalu kecil saya. Dia sudah mendaftar dan sebagainya. Mati tidak dosa. Hanya nanti ujungnya adalah di dalam pembagian waris. Jika ada orang pernah mengalami dalam hidupnya waktu yang dia wajib haji, biarpun setelah itu, pokoknya pernah merasakan, menemukan waktu wajib haji dan dia belum haji, apakah dia masih kaya atau pernah melarat atau kemudian melarat, jika ternyata dari harta yang ditinggalkannya itu ada, maka tidak boleh serta-merta dibagi kepada ahli warisnya kecuali diselesaikan urusannya kepada Allah. Diambil sepotong untuk menghajikan orang tersebut. Jadi kalau Anda meninggal akan dipotong dari harta waris Anda, harta yang Anda wariskan dipotong untuk haji Anda. Seperti itu. Jadi Anda sangat, kalau itu manusia kemanusiaan. Dan bisa jadi menjadi mendahulukan nolong manusia, jangan naik haji dulu karena haji tidak faur. Nah maka yang jawabannya yang paling inti adalah Anda mengukur kebutuhan di dalam menolong. Jika menolong yang mendesak maka Anda tunda haji Anda. Kalau tidak ya naik haji. Seperti itu. Yang mengukur Anda, saya tidak tahu, dia hanya mengatakan butuh seperti apa sih? Nah kebutuhannya adalah beli mobil, ya bukan butuh itu. Kenapa? Butuhnya nggak ada yang butuh. Semua orang mengaku dia butuh misalnya dia pengen berobat, sakit, begini, Masya Allah. Harus membenahi rumahnya sampai bocor semuanya. Ini mendesak begitu, iya. Tapi kalau sekarang butuh, semua orang mengaku butuh. Saya butuh motor, saya butuh handphone, saya butuh televisi, saya butuh parabola. Lah ini kan. Jadi kebutuhannya kebutuhan yang mendesak, yang jika seandainya tidak dipenuhi saat itu, maka akan hilang nyawanya, hilang akalnya, hilang kehormatannya, ya kan? Hilang kesehatannya. Maka itu akan menjadi boleh kita menunda tadi. Seperti itu. Jadi yang mengukur adalah Anda. Semoga Allah memberikan kepada kita hati-hati yang lembut seperti hati yang bertanya. Dia ingin melakukan ibadah haji itu tidak dengan kesombongan, dengan egois. Masih mikir. Ini mana yang lebih didahulukan, apalagi ini ahli bait Rasulullah. Bagaimana oleh itu loh, hati lembut itu mahal. Ada orang egois, yang penting aku haji dulu. Masa saya di undangan saya nggak ada hanya, pengen cari gelar hanya, menjadi hajah. Semoga haji semuanya nanti. Insyaallah bisa ziarah baginda Nabi semuanya. Allah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu Bapak.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Hamba Allah dari Indramayu. Baik Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya mengenai surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di pertanyaannya adalah di dalam akhir ayat yang berbunyi fa akhadnahum bima kanu yaksibun, itu ada mendengar saya dalam sebuah khutbah seseorang membacanya bukan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi membacanya fa'akhadhahumullahu bima kanu yaksibun. Nah, apakah bacaan semacam ini diperbolehkan? Karena dilihat dari segi makna mungkin hampir sama, mirip, atau tidak boleh Buya? Nah, kalau tidak boleh, maka cara mengingatkannya bagaimana Buya? Karena yang khutbah ini katakanlah orang berpandang begitu. Baik, di situ adalah ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya ini orang di kampung itu tuh punya keimanan, bertakwa kepada Allah, niscaya la fatahna, Allah berfirman akan kami bukakan alaihim kepada mereka barakatin, berkat minas sama'i wal ardi, curahan hujan menjadikan indah, bukan hujan menjadikan banjir. Dari bumi pun tumbuh buah-buah yang menjadikan mereka semakin subur makmur. Walakin kadzabu, tapi mereka itu senangnya mendustakan Allah. Kalau orang macam begini, ini kisah pada Nabi terdahulu, fa akhadnahum, maka mereka akan dihukum, diambil oleh Allah dengan diberi hukuman. Bima kanu yaksibun, ya atas perilaku mereka, bukan Allah zalim kepada mereka. Ini yang bertanya adalah dalam Al-Quran kebunyinya fa'akhadnahum. Kemudian ada khatib mengatakan fa'akhadhahumullahu bima kanu yaksibun. Ini ya, kalau itu dibaca begitu atas dasar dianggap Al-Quran, ya salah bacaannya. Cuman saya ingatkan dulu, mungkin Anda salah dengar, karena beliau itu ingin menafsirkan fa'akhadnahum, maksudnya apa? Fa'akhadhahumullah, Allah. Dia menceritakan, barangkali beliau menafsirkan, bukan beliau merubah ayat. Mungkin waktu itu Anda lagi ngantuk, kemudian dia membaca satu tafsir, maksudnya fa'akhadhahumullahu bima kanu yaksibun, kemudian Allah menghukum mereka, mengambil mereka dengan hukuman bima fa'akhadhahumullah, mana sama. Jadi kalau merubah Al-Quran nggak boleh, kalau merubah Al-Quran tidak boleh. Maka ini kaidah, jika kita ingin menyalahkan orang lain, langkah pertama adalah kita cek dulu apakah benar pada kita atau ada di dia, ya gitu. Jadi benar kita cek dulu, jangan-jangan kita terlanjur menyalahkan, dia ngomong oh bukan ya. Tapi kalau benar dia membaca Al-Quran begitu, ya tinggal diingatkan, Ustadz sepertinya salah baca Ustadz. Oh dia pasti dengar. Jadi gini loh ya, kalau yang kedua, jadi pertama adalah mengecek kembali. Kalau kita ingin menyalahkan seseorang, pertama dicek kembali tentang kebenaran, benar atau tidak. Jangan-jangan kita nyalahkan dia benar, yang salah kita, kan berabe begitu, kacau. Yang kedua adalah kalau kita ingin menyalahkan, ntar dulu, langkah kedua adalah dia itu sadar atau tahu atau tidak kalau dia itu salah. Kalau dia tidak tahu, gampang, tinggal nginget, ya Ustadz ayatnya bunyinya bukan fa'akhadhahumullahu tapi fa'akhadnahum. Karena dia adalah orang salah, pasti astagfirullah begitu. Tapi kalau orang dia tahu ingin merusak, ya nggak bisa dibenahi. Tapi nggak mungkin orang beriman begitu. Jadi langkahnya seperti itu, jangan buru-buru. Karena apa yang dikhawatirkan? Kadang kita itu bersandar dengan telinga kita yang kadang juga kurang
pandai mendengar, pikiran kita yang juga kadang kurang konsen, tapi ternyata kita punya sifat gampang kritisi orang. Ini bisa berabe, sehingga kita dengan guru pun bisa gampang menyalahkan. Wah, salah Ustadz nih, bacanya nggak bener, ini yang nggak bener. Ini bahaya juga. Jadi kita kembali, kita cek lagi, jangan-jangan saya yang salah dengar. Dan memang betul yang Anda sampaikan, jika ayat Al-Quran ini yang berbunyi fa'akhadnahum, dibaca fa'akhadahumullah, maka ya salah, kan begitu. Menurut bacaan imam kita, wallah alam, kita tidak menengok bacaan imam lain, ini adalah sesuai dengan imam kita. Kan ada imam qurra kan yang lain. Jadi ya salah, cuman di dalam menyalahkan kita perlu cek kembali supaya kita tidak buru-buru mengatakan dia salah. Itu tidak beda dengan hal-hal, itu segala urusan. Maka jangan serta-merta kita menyalahkan orang lain sebelum kita cek kembali. Jangan sampai kita menyalahkan yang tidak salah, berarti kita dong yang salah. Dan di saat kita mengingatkan kepada seseorang sudah cukup, jangan ditambah. Kalau orang itu, ustadz itu adalah memang salah dia dan tidak sadar kalau salah, cukup kita ingatkan, ustadz kelihatannya ayatnya bukan begitu bunyinya ustadz. Lihat, cukup dia begitu. Karena dengan kita mengingatkan begini seperti mengatakan kamu ini nggak benar begitu. Cuman nggak, kadang sebagian orang nggak puas, nggak tahu, mungkin ada dengki di dalam hatinya. Udah ustadz apaan aja, ayat aja nggak benar loh, kenapa harus pakai tambahan caci maki? Cukup kita mengingatkan, itu sudah luar biasa, nggak perlu pakai tambahan. Cuman ada sebagian kita dikuasai hawa nafsu, kalau mengingatkan begini nggak cukup. Ustadz ayatnya mestinya bukan begini ustadz, bunyinya menjadi fa'akhadnah bukan fa'akhadahumullah ustadz. Astagfirullah, begitu ya? Iya. Ini ustadz apaan, itu aja salah loh, kenapa harus pakai caci maki? Sebetulnya ada kedengkian di hati kita, kebencian di hati kita, kesombongan di hati kita, itu lebih bahaya lagi. Seperti itu. Jadi kita waspada, jangan sampai kita nyalahkan orang ternyata kita yang salah. Dan di saat kita menyalahkan orang pun, lihat dengan tata krama, cinta dan kasih, bukan kita ingin merendahkan dia, bukan karena itu aja kebencian kepada dia. Dan itu sangat halus tersembunyi di dalam diri kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengingatkan orang lain dengan kebaikan, dan semoga Allah menjaga kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita keinsafan. Di saat kita salah, mudah kita mengakui kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang hamba Allah, izinkan saya bertanya Buya. Misalnya ada seorang berjanji kepada orang kafir, tetapi apabila janji itu didepati maka akan menimbulkan kemurtadan, dan orang yang berjanji tersebut apabila menepati janji kepada orang kafir itu akan menjadi murtad. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang bertakwa dan beriman adalah orang yang menepati janjinya. Pertanyaan saya Buya, apakah janji seperti itu wajib ditepati menurut Islam, dan bagaimana cara menghapus dosa ingkar janji kepada sesama manusia menurut Islam Buya? Dan apakah perbedaan janji, nazar dan sumpah Buya? Syukran Buya. Jika ada orang berjanji kepada orang lain, terserah apakah itu orang kafir atau orang Islam, kalau kita berjanji untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, nggak baik tok, bukan sampai derajat menjadi murtad, berjanji melakukan dosa, maka apa yang harus kita lakukan? Ya jangan dipenuhi janji, justru ketakwaan keimanan kita tidak memenuhi janji dong. Contoh sederhana deh, aku janji kalau sampai anak itu datang tak tempeleng, serem banget tuh. Janji pokoknya dia datang tak tempeleng. Setelah dia datang, apakah kita berhujah? Kan setiap janji harus dipenuhi, sini nak tempeleng. Ya enggak bener, wangi kejahatan ya jangan dilakukan, tobatnya jangan melakukan. Artinya memahami perintah itu harus dengan syariat juga. Termasuk berjanji untuk mengucapkan sesuatu sampai menjadi murtad, ya jangan dipenuhi. Jangankan sekedar berjanji, bersumpah melakukan kemungkaran, jangan berhujah, sumpah kan nggak boleh dilanggar. Oh, bahkan wajib dilanggar kalau sumpah itu adalah melakukan kemaksiatan. Marah dengan bibinya, demi Allah saya tidak akan ke rumah bibi ziarah ke sana. Dulu. Silaturahmi pakai sumpah lagi. Bagaimana sikap kita saat itu? Apa yang kita lakukan? Karena saya sumpah yang jelek, demi Allah saya tidak ke rumah bibi saya, maka harus lawan, berangkat ke rumah bibi biar tidak dosa. Lalu apa? Bayar kafarah dong, karena sumpahnya dilanggar.
Wa kafaratu it'amu asrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, ya ngasih kafarah, membayar, tidak mutus tali persaudaraan dapat pahala, ya kafarahnya dapat pahala. Karena tadi ngomong sumpahnya jelek, bayar kafarah ngasih makan 10 orang fakir, atau ngasih baju 10, atau itu kurabakatin, atau merdekakan budak. Suruh pilih nih, bebas antara ngasih makan, antara ngasih baju 10 orang, baju yang ngajar ya, ngasih makan dah. Saya mengatakan 1 orang 1 mut, 1 genggam, kasih makan 10 orang. Kalau enggak ya puasa 3 hari, seperti itu. Ini berlaku juga bagi orang yang bernadar yang tidak mungkin dilaksanakan nadar itu. Nadarnya nadar nggak mungkin dia melaksanakannya, maka dia nggak mungkin tidak wajib. Nadarnya ngaco, nadarnya kalau dilaksanakan bahaya, maka tidak perlu dipenuhi nadar tersebut, tapi diganti dengan kafarah yamin. Ulama mengatakan seperti itu. Nadar yang dia tidak mampu, maka dia putus nadar tersebut dengan kafarah yamin, kafarah sumpah, yaitu memberi makan 10 orang, atau memberi baju 10 orang, atau mereka akan muda, atau 3 ini. Kalau sudah nggak mampu 3 ini, puasa 3 hari. Dalam madhab kita Imam Syafi'i nggak harus berurutan, boleh 1 hari ini, 1 hari. Sementara selain madhab Syafi'i harus tatabuk 3 hari berturut-turut. Khilaf di antara imam. Cari yang gampang saja. Yang penting jangan dosa, jangan telanjur bersumpah melakukan keharaman, tetap saja karena demi sumpah, ya nggak benar. 2 dosa kalau begitu ya. Semoga Allah memudahkan kita melakukan kebaikan dan Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa unsurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusal alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri kami, keluarga kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Wahai Dat yang Maha Kasih, ya Allah, wahai Dat yang Maha Kasih, Engkau Maha tahu keadaan kami ya Allah. Kami lemah, berikan kekuatan untuk berjuang, kekuatan untuk mengabdi kepadamu ya Allah, kekuatan untuk berbuat baik ya Allah. Ya Allah, kami lemah, hanya darimulah kekuatan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami ya Allah kepada kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami mudah mengikutinya ya. Tambahkan kecintaan kami kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kebencian dan dengki. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleh. Ini banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan ya Allah, sakit apapun ya Allah, apakah sakit jasadnya, atau sakit mentalnya, atau sakit jiwanya, sakit ruhnya, sakit hatinya, berikan kesembuhan ya Allah. Bersihkan kami semua dari penyakit hati, dari dengki, dendam, benci ya Allah kepada sesama. Kami mohon ya Allah, wahai Dat yang Maha Kasih, ya Allah, kami mohon ya Allah, angkat wabah dari kami, ganti dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Jika ada orang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggonjeng kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka. Kami tidak rela jika mereka kau hukum, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, anak-anak kami, santri kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Siapapun yang belajar bersama kami, berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan mereka semakin dekat kepadamu dan baik kepada sesama mereka. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa karab. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halimu, la ilaha illallah rabbul arshil azimi, la ilaha illallah rabbus samawati
ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.